Melatih anak menghadapi perlakuan buruk. Sama seperti stoicisme mempersiapkan kita untuk hidup dengan perilaku buruk dari orang lain, kita bisa mulai mengajarkan prinsip-prinsip yang sama kepada anak. Prinsip STAR atau STAR bisa mulai diteladankan kepada anak. Jika kita sendiri sebagai orang tua cepat emosional mendengar perlakuan anak lain kepada anak kita, maka ini teladan yang juga akan dipelajarinya. Contoh, "Pak, Adi bilang, "Pa, masa teman Adi bilang tampang Andi kayak monyet?" Ayah Adi bilang, "Oh ya? Mama, mana golok pembunuh naga warisan engkong?" Jika peristiwa ini menimpa Epictetus, Seneca, atau Marcus Aurelius, mungkin diskusinya menjadi seperti ini. "Pa, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet? Menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet nggak? Mau papa cariin foto monyet?" "Enggak, Pa, Adi nggak mirip monyet." "Terus masalahnya di mana?" Jika orang tua terlihat tenang, rasional, tidak reaktif, dan tidak cepat-cepat membuka peti senjata dinasti Ming, rasanya anak juga bisa meneladani itu. Orang tua STAR atau STAR akan membesarkan anak-anak yang STAR juga. Melatih anak menghadapi kegagalan. Mungkin saya naif, tapi saya benar-benar percaya bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Apalagi ini juga diucapkan Yoda di Star Wars. Ingat yang dikatakan Seneca, kemalangan memperkuat mereka yang ditimpanya. Apa prinsip filosofi teras yang bisa diterapkan ketika anak harus menghadapi kegagalan atau kemalangan? Melatih interpretasi terhadap kemalangan atau kegagalan. Saat anak kita gagal di sekolah atau perlombaan, sikap seperti apa yang kita tampilkan? Memarah-marahi dia, menuduh juri, ya, ikut-ikutan meratapi nasib, atau kita bisa menunjukkan sikap yang tenang, karena dalam stoicisme, kalah dan menang itu hanya sebuah fakta. Makna atau value judgment dari fakta itu sepenuhnya dari kita. Kita bisa mengajarkan anak kita bahwa kegagalan dan kemalangan adalah musibah atau kebodohan, atau mengajarkan bahwa ini adalah fakta hidup biasa, dan yang penting apa yang bisa dipelajari untuk kedepannya. Mengidentifikasi dan mencegah pola pikir 3P, personalization, pervasiveness, permanence pada anak. Kita harus cepat mengidentifikasi jika anak mulai terjebak dalam pola pikir 3P, yaitu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan atau musibah, kembali ke dikotomi kendali, memperlebar masalah ke aspek hidup lain. Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika, artinya saya anak yang bodoh di semua hal, dan menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya. Stoicisme adalah filosofi yang sangat pragmatis, dengan orientasi manajemen emosi melalui kendali nalar, persepsi, dan pertimbangan. Karenanya, ia bukan filosofi untuk orang dewasa yang pemikir saja. Menurut saya, prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk ditanamkan sejak usia dini. Tentunya sekali lagi dengan memperhatikan tahap perkembangan daya tangkap si anak. Misalnya, dikotomi kendali tidak perlu disebutkan kepada anak berusia 6 tahun tentunya, tetapi esensinya bisa disampaikan dengan proses dialog dan tanya jawab. Ketika anak semakin dewasa, konsep-konsep filosofi teras bisa disampaikan dengan lebih gamblang. Tidak merasa anak berhutang kepada kita? Pernahkah kita mendengar ujaran seperti ini? "Kamu tidak tahu pengorbanan ibu mengandungmu selama 9 bulan, jangan durhaka kamu. Bapak ibu sudah berkorban begitu banyak untuk membesarkanmu. Dulu kami harus begadang mengurusmu saat sakit, sekarang kamu kurang ajar seperti ini." Pernah mendengar kata-kata seperti di atas? Atau mungkin pembaca pernah mengucapkannya sendiri kepada anak? Rasanya konsep anak harus berbakti kepada orang tua karena pengorbanan orang tua sangat familiar bagi kita. Segala jerih payah, pengorbanan, bahkan penderitaan kita menjadi orang tua diperlakukan sebagai investasi. Dan ketika anak kita tidak berlaku semestinya atau sesuai yang kita kehendaki, kita pun mengungkit-ungkit segala yang sudah kita lakukan sebagai orang tua, dan seperti menagih anak untuk memberikan imbalan balik atas investasi itu.
Bagaimana posisi filosofi teras menyangkut segala jerih payah yang dilakukan orang tua untuk anak? Ada baiknya kita mendengarkan kisah Epictetus yang termuat di Discourses. Suatu hari, Epictetus bertanya kepada seorang laki-laki, apakah ia mempunyai istri dan anak. Orang itu mengiyakan. Epictetus bertanya, kamu senang tidak menjadi suami dan ayah? Saya menderita, jawabnya. Maka Epictetus bertanya, loh kok bisa? Laki-laki menikah dan memiliki anak tidak untuk menderita, tetapi untuk bahagia. Orang itu menjawab, saya sangat cemas akan anak saya yang malang. Waktu itu ketika anak perempuan saya sakit dan tampak terancam jiwanya, saya tidak kuat untuk terus berada di sisinya. Saya harus beranjak pergi dari sisi ranjangnya sampai saya mendapat kabar bahwa ia sudah membaik. Kalau begitu, jawab Epictetus, apakah menurutmu kamu sudah melakukan hal yang benar di situasi tersebut? Saya melakukan hal yang wajar atau alamiah, jawabnya. Jika kamu bisa meyakinkan saya bahwa kamu sudah berlaku wajar atau alamiah dengan meninggalkan putrimu yang sakit, maka saya siap mendukungmu bahwa apa yang kamu lakukan sudah benar, karena sudah selaras dengan alam. Ini adalah hal yang harus dirasakan hampir semua ayah. Saya tidak menyangkal reaksimu waktu itu terjadi, kata Epictetus. Isunya di sini adalah apakah reaksimu meninggalkannya saat itu harus dilakukan. Karena jika mengikuti jalan pikiranmu tadi, maka tumor adalah hal yang baik bagi tubuh karena tumor timbul secara alami. Jadi, tunjukkan pada saya bahwa apa yang kamu lakukan, yaitu meninggalkan anakmu saat sakit, adalah hal alami. Rasanya saya tidak mampu, ya sudah, bagaimana kalau Anda yang menunjukkan mengapa hal yang saya lakukan tidak selaras dengan alam dan tidak semestinya terjadi? Katakan pada saya, apakah kasih sayang antar keluarga adalah hal yang baik dan selaras dengan alam? Tentunya. Setujukah kamu bahwa segala hal yang rasional juga selaras dengan alam? Setuju. Artinya, apa yang rasional tidak mungkin bertentangan dengan kasih sayang keluarga. Benar? Harusnya tidak ya. Karena jika hal rasional bertentangan dengan kasih sayang keluarga, maka yang satu selaras dengan alam dan satunya lagi tidak. Benar. Karenanya, jika ada sesuatu yang bersifat kasih sayang dan juga rasional, maka kita dapat berkata bahwa hal ini benar dan baik. Setuju. Untuk beranjak pergi dari sisi anakmu saat ia sakit bukanlah hal yang rasional, dan saya yakin kamu pun setuju dengan pernyataan ini. Sekarang, tinggal menentukan apakah tindakan meninggalkan anak saat sedang sakit sesuai dengan kasih sayang keluarga. Oke, mari kita coba. Apakah bisa dibenarkan bahwa kamu yang katanya menyayangi anakmu meninggalkan dia? Mari kita bahas ibunya. Tidakkah ibunya juga sayang pada putrinya? Tentu saja. Kalau begitu, haruskah dia juga meninggalkan putrinya? Tentu tidak. Bagaimana dengan perawatnya? Apakah perawatnya juga sayang pada si anak? Dia sayang pada anak saya. Kalau begitu, apakah dia harus meninggalkan juga putrimu? Ya, tidak dong. Dan guru putrimu, apakah dia juga sayang pada anakmu? Betul. Kalau meninggalkan putrimu yang sakit adalah tanda sayang, maka seharusnya anakmu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga oleh semua penjaganya yang menyayanginya agar dia mati dikelilingi orang-orang yang tidak peduli kepadanya. Waduh, tentu tidak. Jika kamu sendiri sakit, apakah kamu mengingini keluargamu, istrimu, anak-anakmu, dan seluruh isi rumahmu menelantarkanmu sendirian sebagai bukti mereka sayang padamu? Tidak mau. Kamu hanya berharap ditinggalkan seseorang saat kamu sedang sakit hanya jika orang itu adalah musuhmu, bukan? Karenanya, kesimpulannya adalah apa yang kamu lakukan dengan meninggalkan putrimu saat sakit bukanlah tanda kasih sayang sama sekali. Percakapan antara Epictetus dengan seorang ayah ini bagi saya menunjukkan bahwa menyayangi dan merawat anak kita dalam kondisi apapun adalah hal yang selaras dengan alam dan juga sudah semestinya dilakukan oleh orang tua yang menyayangi anak kita. Jika kita memutuskan menjadi orang tua dengan melahirkan jiwa baru ke dunia ini, maka merawat dan menyayangi mereka sudah menjadi konsekuensinya, terlepas apakah anak kita akan membalasnya atau tidak. Jika kita memahami ini, maka kita tidak akan menagih anak untuk hal-hal baik yang telah kita berikan untuknya. Karena itu semua sudah semestinya
dan baik kita lakukan. Ini bagaikan seorang dokter yang terus-menerus mengingatkan dan menagih hutang budi kepada kita karena dia sudah menyembuhkan kita dari sakit. Lah, kan emang sudah tugasnya. Anak memang bisa diharapkan untuk berlaku sopan dan hormat kepada orang tua. Namun, jika dia tidak melakukannya, kita tidak perlu berusaha membuatnya merasa bersalah atau guilt trip dengan mengungkit-ungkit segala hal yang memang sudah semestinya kita lakukan sebagai orang tua.